Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan mereview HP dari Poco yaitu Poco X3 NFC yang bisa dibilang ini adalah HP goib. Tapi aku juga kurang tahu ya nanti kedepannya bakal gimana, susah atau nggak dapatnya. Tapi memang first batch bisa dibilang banyak yang tidak dapat ya dengan flash sale yang ada di salah satu marketplace terkenal di Indonesia. Jadi bagi kalian yang mau membeli juga kalian akan ada flash sale kedua ya tanggal 29 Oktober. Kalian benar-benar cek nih kapan jamnya dan cepet-cepetan agar dapat harga flash sale yang terbaik lah dari Poco. Jadi pada review kali ini aku akan mengatakan bahwa Poco X3 NFC tidak mengecewakan. Apalagi dengan harga yang diberikan, lalu dengan body, frame rate, dan juga dengan kamera fokus yang bisa dibilang sangat baik juga. Oh, satu lagi, chipsetnya yang bisa dibilang adalah terbaik di 4G LTE untuk kelas menengah yang dikeluarkan oleh Qualcomm digunakan di HP Poco X3 NFC ini. Jadi langsung saja, aku akan mengatakan langsung masalah display. 120 Hz-nya memang tidak jauh berbeda kalau kalian rasakan dengan 90 Hz yang ada dengan LCD yang diberikan contohnya dengan Realme 7. Tapi memang dengan kelebihan yang diberikan dengan 120 Hz screen yang ada di Poco X3 NFC, bisa dibilang itu adalah salah satu yang kita welcome, kita terima yang lebih baik diberikan di Poco X3 NFC ya. Tetapi aku merasakan frame rate-nya drop cukup sering. Walaupun dengan baterai yang cukup maksimal ya, masih sekitar 80%, fokus apalagi di salah satu third party aplikasi yaitu Twitter. Tapi overall dengan adanya di home screen, lalu untuk masalah di Instagram, masih oke lah. Bisa dibilang sangat welcome dengan 120 Hz screen yang diberikan. Lalu yang kedua adalah masalah Gorilla Glass. Gorilla Glass ini kan sudah diberikan Gorilla Glass 5, tapi jangan sampai kalian teledor ya. Jadi nanti ini juga tetap gampang berat dan juga bisa pecah. Jadi kalau mau ya selain menggunakan screen guard yang diberikan hanya tipis seperti ini, kalian bisa membeli yang tempered glass lah untuk lebih aman lagi sehingga lebih bagus dari HP kalian. Untuk body bisa dibilang ini berat ya. Jadi bukan ringan. Kalau kalian rasakan kalian pegang benar-benar berat yang diberikan. Dan juga untuk bodinya, aku sih tidak masalah ya dengan yang ada loh kamera di tengah. Memang untuk masalah penempatan kameranya ini agak kurang enak. Karena kalau kalian misalnya main dengan dua tangan pasti akan ketutupan dan kepegang ya, jadi nggak datar. Kalau salah satu di Realme 7 itu kan di bagian atasnya saja, jadi kadang bisa nggak terkena. Kalau ini pasti akan menutupi kameranya saat megang ya. Lalu dengan overall sih, dengan buttonnya, lalu dengan vibrationnya, semuanya tidak masalah. Yang aku ingin sedikit tekankan di sini untuk masalah fingerprint, menurutku pribadi, fingerprintnya agak sedikit lebih lambat daripada yang umumnya ya, daripada HP-HP lain menurutku. Karena entah kenapa saat scan fingerprint ada beberapa sekian detik baru itu buka. Biasanya kan agak lebih cepat ya, menurutku ini sedikit lebih lambat. Untuk speakernya aku tidak komplain dengan harga yang diberikan. Speakernya menurutku cukup baik. Dan aku puas lah dengan harga yang diberikan dengan suara speakernya yang dikeluarkan dengan stereo speaker. Dan untuk bassnya cukup bagus juga yang dikeluarkan. Jadi tidak masalah speaker. Lalu untuk vibrasinya juga aku sudah katakan di first impressionku sangat tidak masalah vibration yang diberikan, sangat oke di Poco X3 NFC. Untuk auto brightness memang aku rasakan ini sedikit kurang baik ya. Karena kebanyakan waktu saat aku gunakan ini auto brightness-nya selalu kurang terang dibandingkan dengan yang lain ya. Biasanya kan aku tidak masalah menggunakan auto brightness di beberapa HP lain yang sudah aku coba juga dengan Realme 7 salah satunya ya. Itu tidak masalah, tapi untuk ini auto brightness-nya itu selalu lebih gelap. Jadi aku selalu keluarkan menunya lagi, aku agak tinggikan untuk masalah brightness untuk sehari-hariku ya. Untuk performance di HP ini bisa dibilang oke juga yang diberikan oleh Qualcomm ya, yaitu 732G yang bisa dibilang untuk mid level terbaik diberikan di Poco X3 NFC ini. Lalu aku coba dengan PUBG, jadi kurang lebih sekitar 30 menitan aku bermain itu berkurang sekitar 89% dari baterai yang diberikan di Poco X3 NFC. Untuk masalah gaming, karena mungkin chipsetnya ini membutuhkan power yang lebih ya dibandingkan dengan Helio G95 atau beberapa chipset yang lain, jadi baterainya sedikit lebih boros untuk masalah gaming performance. Tapi memang bisa diberikan untuk PUBG dengan grafik ya, dengan smooth atau balance bisa sampai ultra. Lalu yang paling tinggi adalah untuk HD, jadi untuk HD hanya high saja, tidak bisa sampai ultra ya, itu maksimum. Lalu aku cobanya ya dengan smooth ultra untuk game yang di PUBG. Dan untuk cooling sistemnya aku tidak masalah, setelah aku main kurang lebih 30 menit itu tidak panas-panas banget lah. Cooling sistemnya cukup baik menurutku ya. Jadi tidak sampai yang panas banget, bisa dibilang sangat oke diberikan cooling sistemnya di Poco X3 NFC. Apalagi kalian juga misalnya jarang bermain game, HP ini juga baterainya jauh lebih awet ya.
dan bisa dibilang untuk performance-nya sangat baik juga diberikan untuk masalah mid level, yaitu dengan Poco X3 NFC. Untuk masalah baterai, di sini dengan 5160 mAh, aku menggunakan ini dan bisa tes kurang lebih dengan intensif ya, sering main game dan juga untuk sosial media, Twitter, Instagram, TikTok semuanya, dan lebih fokus untuk game juga. Itu kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 jaman untuk screen on time. Dan juga untuk masalah charging time-nya ya, waktu aku ngecas dengan charger bawaan 33 watt dari Xiaomi, ini bisa mendapatkan sekitar 57% di 30 menit, dan untuk 100%-nya sekitar 1 jam 5 sampai 10 menit. Untuk masalah kamera, memang kameranya ini untuk di level ini kurang lebih sama semua menggunakan Sony ya, dengan 64 megapiksel untuk primary kamera, tapi overall sih memang sangat decent. Karena aku juga merasa bahwa untuk level-level medium yang harga seginian ya, dengan hardware yang mirip sama dengan menggunakan Sony IMX itu yang terbaru juga, karena itu bisa menggunakan night mode yang diberikan, memang night mode-nya tidak terlalu berbeda jauh lah. Tidak sebagus yang ada night mode di HP-HP flagship, tapi itu sudah nilai plus yang diberikan. Dan untuk hasilnya menurutku sih di level ini sudah bukan berarti jelek ya. Semuanya di level ini menurutku hasil-hasil foto yang diberikan itu sudah sangat oke lah. Apalagi kalian untuk post di Twitter, Instagram, TikTok, lalu sosial media lainnya, itu sangat oke dan bisa dibilang itu memberikan hasil kualitas yang baik. Beberapa foto juga aku publish di Instagramku ya. Kalau kalian mau lihat juga kalian bisa follow di Nelson Ehus di Instagramku. Kadang aku juga ngepost untuk masalah hasil-hasil foto di sana, contoh kamera tesnya. Dan beberapa temanku juga mengatakan bahwa itu hasil fotonya bisa dibilang sangat oke. Untuk SDR-nya juga oke, yang diberikan, night mode-nya juga oke. Dan mereka juga kaget dengan harganya, aku bilang dengan harga sekitar 3 jutaan. Memang yang aku agak bingung dan jarang digunakan adalah adanya makro kamera dan juga dengan depth sensor. Mungkin masih oke lah depth sensing ya. Tapi untuk makro kamera dengan 2 megapiksel yang diberikan selalu kurang bagus ya kualitasnya. Jadi ya itu nilai plus lah mungkin. Tapi entah kenapa di medium level selalu diberikan makro, itu aku juga bingung kenapa diberikan ya. Lalu ini aku juga berikan contoh hasil video ke kalian. Baik, jadi apakah kalian perlu beli Poco X3 NFC? Untuk aku, dengan level yang diberikan, dengan harga yang diberikan juga yang lebih murah, dengan dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya, mudah sekali aku jawab, ya kalian harus beli Poco X3 NFC dengan level yang diberikan, dengan juga harga yang diberikan. Karena mereka memberikan sesuatu yang lebih, semuanya dimasukkan di sini. Memang masalah performance mungkin tidak jauh-jauh dengan harga level yang diberikan ya, tapi at least dengan 732G kita bisa berharap bahwa itu akan bisa dimaksimalkan lagi dengan adanya software update ya, dengan juga untuk game-gamenya. Lalu dengan 120Hz screen nilai plus, dibandingkan dengan kompetitor yang mungkin sekitar 90Hz, dan dengan harga yang lebih murah ya. Kalian bisa membeli ini 3.199.000 untuk harga normal, bukan flash sale, dengan 664, dengan juga untuk 3,6 untuk masalah dengan 8128. Jadi itu sudah sangat mudah lah. Pasti semua orang juga mengatakan bahwa ya ambil aja Poco X3 NFC, itu sudah yang terbaik untuk di tahun ini. Bisa dibilang itu sangat menarik dan bisa dibilang juga ini jaga-jaga ya, bisa-bisa goib nih HP, karena dengan yang diberikan semuanya dengan harga juga yang diberikan, kebanyakan orang juga pastinya membeli yang banyak dan juga akhirnya dijual di resell lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ya jangan lewatkan untuk yang second batch ya, yang kedua tanggal 29. Kalau kalian bisa dapat ya dapatkanlah, kalau kalian nggak mau nanti tinggal kalian jual lagi. Tapi aku juga kurang tahu bagaimana untuk strategi Xiaomi ke depannya, apakah bakal susah untuk ke depannya di toko-toko Xiaomi atau hanya untuk awal saja susah. Karena sebelum-sebelumnya nih, untuk HP-HP Xiaomi memang beberapa mudah goib ya, tapi yang terakhir sudah mulai bagus lah, setidaknya tidak sangat susah daripada seri-seri Xiaomi sebelumnya. Baik, bagi kalian yang sudah memiliki Poco X3 NFC, kalian juga bisa komen di bawah, ataupun bagaimana nih menurut kalian yang kalian masih bingung mau beli,
Dan mungkin kalian bisa tanya-tanya, bisa langsung komen aja di bawah, aku akan nimbrung dan juga akan membalas semua pertanyaan-pertanyaan kalian masalah HP terbaik di mid level 2020 ya. Ya nanti kita lihat saja bagaimana, dan aku untuk sekarang bisa dibilang ini yang terbaik di mid level 2020 dan harga yang diberikan yaitu Poco X3 NFC. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.